Ashabul awal itu gampang. Sidina Ali lihat ya, ketika Rasulullah hijrah, Ali pindah ke tempat tidur saya. Ali tahu bakal mati. Orang rumah Rasulullah dikepung, kamu ormas dah. Sama apa? Sama pasukan tentara Mekah. Kok jadi kan ormas? Kalau kilpok begini. Taruhnya nyawa. Itu saya kata ya udah sudah yang tidur. Keyakinan. Karena keyakinan dia kan keyakinan, Pak. Karena gini, kita sering takut karena apa? Karena kita nggak yakin. Karena kita nggak yakin. Contoh gampang nih, Bapak nonton film horor. Nonton film horor nih. Ketika ada adegan yang serem, Bapak mati nggak di dalam? Lagi nonton film horor, terus ada adegan yang serem banget, dimatiin nggak filmnya? Hah? Kenapa? Kan serem. Hah? Yang gampang nih. Karena Bapak yakin ini film pasti akan habis, kan gitu kan? Dan Bapak yakin itu setan nggak bakal ada, kan gitu. Karena keyakinan itulah Bapak terus nonton, kan gitu. Tapi kalau Bapak yakin itu ada, Bapak pulang nonton, udah tinggi nih, kadang ayam, Bapak lalu. Nih kembali ke keyakinan. Makanya perkuat keyakinan kita, insya Allah kita selamat. Karena orang itu selamat tidak tergantung dari keyakinan kita. Ya, karena kita sering digoyahkan ya, Pak. Usaha boleh sama, tapi rezeki pasti. Ya. Usaha boleh di copy, tapi rezeki nggak bisa dipasti, kan gitu istilahnya. Kita dagang aja. Wah, udah penuh baju, kita ada saingan terus seperti itu. Orang Tanah Abang semua tukang baju. Coba material kagak laku di Tanah Abang. Justru karena semua tukang baju jadi laku. Jadi kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan ini berdasarkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta yakin, kata Allah gitu. Ibadahlah kamu kepada Allah, mengabdilah kamu hatta yakin, sehingga datang sebuah keyakinan. Keyakinan bisa dikatakan sebagai sebuah pendirian yang kuat. Nah, yakin pada ayat tadi bisa dikatakan sampai mati, sampai aja. Kenapa? Mati sudah pasti datang keyakinan. Baik, ada ikat bahwa tawal apa kau lihat Muhammad ada orang yang mendustakan watawala dan melampaui. Alam bi anna Allah yara. Apakah dia nggak tahu sesungguhnya Allah maha melihat? Nah ini ceritakan begini Pak. Jadi ketika Abu Jahal itu mau mencelakakan Nabi, dia ngoceh kan seluruh kaumnya, ngoceh kaumnya. Woi kumpul, saya akan bijak pada Muhammad kalau dia sholat lagi di Masjid Haram. Nah singkat cerita, ketika Rasulullah datang ke masjid, Rasulullah itu kalau di Masjid Haram biasa sholat di belakang makam Ibrahim. Biasa sholat di belakang makam Ibrahim. Makanya sholat di belakang makam Ibrahim itu adalah salah satu tempat mustajabah karena Rasulullah biasa sholat di situ. Nah, ketika Rasulullah sholat, ya kan, Abu Jahal datang nih. Abu Jahal datang diikutin oleh kaumnya di belakang. Nah, ketika menyampaikan Muhammad, Abu Jahal begini, melindungi mukanya, mundur. Terus ditanya, Abu Jahal kenapa? Katanya mau nginjak Nabi Muhammad. Kata Abu Jahal, tadi saya mau nginjak. Begitu saya sampai, ternyata di tengah-tengah saya, antara Muhammad sama itu ada lubang api besar. Ada lubang api besar, isinya api. Kemudian Muhammad dijaga oleh makhluk bersayap. Siapa itu? Jadi Abu Jahal tidak berani apa nginjak Nabi Muhammad karena apa? Karena Nabi Muhammad dijaga oleh para malaikat. Bahkan disebutkan ya dalam riwayat itu banyak disebutkan bahwa ketika Nabi Muhammad mendengar kata Nabi Muhammad, kalau memang benar-benar si Abu Jahal menyatakan Rasulullah bilang pasti akan dicabut oleh malaikat seluruh tubuhnya. Kata Rasulullah, "Lau fa'ala la akhadakumul malaikah ayanan." Walau anna al-yahud tamannau mauta lamma tahu. Warautu sampai akhir.
Kemudian lam yadu la yajiduna malan wala ahlan. Kata Rasulullah dalam hadisnya, seandainya dia melakukan yang itu, artinya nginjak kepala Nabi Muhammad, ya, niscaya malaikat akan mengambilnya secara terang-terangan. Jadi mereka sudah nggak punya nyaman lagi, Pak. Di depan umum akan diambil tuh siapa sih Abu Jahal, ya kan? Dan seandainya orang Yahudi mengharapkan mati, niscaya mereka benar-benar mati. Jadi kalau kan juga masih ada orang Yahudi. Kalau memang Abu Jahal pengen mati itu mati beneran, atau Yahudi pengen mati beneran pada saat itu. Orang-orang yang ingin menghalangi Nabi akan melihat tempat-tempat kedudukan mereka di dalam neraka. Dan seandainya orang-orang yang mubahala itu sumpah. Saya dengar dan mubahala. Rasulullah pernah bersumpah mubahala, jangan melibatkan keluarga. Itu sekali-kalinya, Pak. Sekali-kalinya. Waktu itu Rasulullah membawa keluarganya itu ada 5 orang yang disebut ahlul bait, itu ahlul kisah. Kalau di dalam hadis disebutkan bahwa ahlul bait itu 5 orang, Rasulullah, Fatimah, Ali, Hasan, Husain. 5 orang inilah yang dinaungi sahabatnya Rasulullah. Makanya inilah ahlul bait. Ahlul bait itu cuma 5. Nah, yang sekarang itu keturunan Ahlul Bait. Jadi Ahlul Bait cuma 5 orang tadi, di khamsatu fi biha. Ya, Fatimah, Al-Murtadha, berarti Sayyidina Ali, kemudian dari Muhammad, Ali, Hasan, Husain. 5 orang. 5 orang inilah yang disebut dengan keluarga inti Rasulullah. Ya, keluarga inti Rasulullah. Nah, itu mubahalah. Mubahalah itu jadi ketika dulu ya. Nanti kita ceritakan di kelas yang lain. Nah, kemudian saya saat mereka pulang ke rumahnya, mereka tidak akan menjumpai harta dan keluarganya. Bahkan di dalam saya disebutkan bahwa lain fa'ala la fadathu malaika. Jelas. Rasulullah bilang. Bahkan di hadis disebutkan lebih parah lagi, Pak. Laudana minni lahtataftahu al malaika udwan. Seandainya Abu Jahal mendekatiku, niscaya malaikat akan mencabik dari tubuhnya anggota demi anggota. Jadi dipretelin. Rasulullah bilang, untungnya Abu Jahal dulu nggak nyampe. Kalau nyampe Pak dipretelin, Pak. Tangan dicopotin, kaki dicabut, matanya dicopotin atu-atu. Untungnya waktu itu Abu Jahal tidak jadi melakukan. Kemudian ayat berikutnya apa tuh? Kala la ilam yang tadi adalah sa'am bin nasiyah. Kala apa kala? Kala jangan begitu, ya. Kala la ilam yang tadi lana sa'am bin nasiyah. Itu tadi apa? Jangan begitu, la ilam yang tahi apabila dia tidak berhenti sampai maksudnya. Abu Jahal lanasta'am bin nasiyah. Itu dia Pak. Lanasta'am bin nasiyah dia Pak. Akan dicabut ubun-ubunnya. Ya, niscaya kami akan tarik ubun-ubunnya. Kata lanasta'am bin nasiyah ini ulama tafsir ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat makna dari lanas kombinasiya. Ulama tafsir pertama mengatakan bahwa yang disebut dengan lanas kombinasiya itu adalah Abu Jahal akan ditarik ubun-ubunnya dengan sangat keras. Jong tuh Pak, nih. Ini apa namanya? Bapak ini lagi diam dijungkut gini kira-kira sakit nggak? Yang betul malaikat. Yang betul malaikat akan dicabut tuh ubun-ubunnya. Nah bahkan saya bilang ini lanas kombinasi buat Abu Jahal bukan cuma di dunia, di akhirat pun nanti sama. Jadi penafsir pertama ulama tafsir mengatakan lanas kombinasi adalah ubun-ubunnya ditarik dengan sangat keras. Dan kita tahu ini kita baik, begitu ya. Rontok rambut Pak. Yang pertama, yang kedua, lanas kombinasi itu ada yang mengartikan bahwa nanti mukanya jadi hitam.
Jadi kalau benar-benar si Abu Jahal deketin Nabi itu, muka langsung gosong Pak. Muka langsung gosong. Nah padahal di dalam ayat Al-Quran di surat Al-Imran disebutkan bahwa nanti di akhirat muka manusia ada dua macam. Ada taswaddu wujuh, ada tabyaddu wujuh. Ada orang-orang di akhirat nanti orang tabyaddu wujuh, wajahnya memutih. Siapakah orang-orang wajahnya memutih? Orang-orang yang soleh, ibadah pada Allah, rajin wudu, yang senantiasa menghadap ke kiblat, sholat, puasa dan sebagainya. Walaupun di dunia hitam keling legam, tidak pernah facial, tidak pernah rias wajah, nanti di akhirat mukanya menjadi terang.